Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran tentang macam-macam alat ukur. Masih masuk ke bab 1 ya. Untuk itu silahkan kalian berdoa terlebih dahulu. Oke, macam-macam alat ukur. Yang pertama adalah panjang. Panjang contohnya pakai penggaris atau mistar, kemudian pakai metlin. Metlin itu biasanya digunakan untuk mengukur baju kalau kamu pakai mau membuat baju ya. Kemudian meteran gulung, kemudian jangka sorong. Yang kedua, mengukur massa. Kita bisa menggunakan neraca lengan, nanti kita lihat contohnya. Kemudian neraca pegas dan timbangan yang biasanya kamu lihat di toko-toko kalau kalian beli beras atau beli yang lainnya. Kemudian yang ketiga, waktu. Biasanya kita mengukur dengan jam. Pasti kalian udah tahu ya kalau jam. Kemudian kita juga bisa mengukur dengan stopwatch. Kemudian volume. Untuk pengukuran volume itu nanti ada dua. Yang pertama adalah mengukur volume benda teratur. Biasanya hal itu digunakan menggunakan rumus. Misalnya mengukur balok. Kalian bisa mengukur menggunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian untuk benda tak beraturan diukur dengan gelas ukur. Oke, ini adalah contoh membaca hasil pengukuran dengan mistar. Nah, saya kasih contoh, mistarnya adalah mistar yang tidak utuh, mistar yang sudah pecah ya. Nah, kita akan mengukur sebuah pensil. Caranya adalah kalian ukur dari segi manapun, boleh dari sini, boleh dari sini, tapi saya coba letakkan di tengah-tengah ini. Kalian bisa melihat, ukur dulu dari sini. Ini adalah 0 patokannya, ini adalah 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita lihat dari sini, 1, 2, 3, 4. Nah, 0,4. Ini patokannya 1 ya, 1, 2, 3. 1,3 cm. Sehingga hasil pengukurannya adalah 1,3 dikurangi 0,4 sehingga hasilnya 0,9. Hasil pengukuran panjang adalah 0,9 cm. Nah, sekarang membaca pengukuran massa dengan neraca 3 lengan. Perhatikan baik-baik. Gambar neraca 3 lengan dapat dilihat, ini contohnya. Nah, ini lengannya, 1, 2, 3, ada 3 ya, nanti dilihat 1, 2, 3, 3 lengan. Perhatikan caranya. Jika ada soal seperti ini, cara membaca mengukur massa dengan neraca 3 lengan adalah kita lihat dari atas, ini adalah nilai paling besar, ratusan, ini puluhan, ini satuan. Kalau seperti ini berarti membacanya bukan dari bawah tapi dari atas. 200 ditambah nih 50 ditambah terakhir 5. Sehingga nilainya adalah 255 gram. Seperti itu. Kalau mau dijadikan kilogram, berarti kalian harus mengubahnya. Masih ingat nggak kelas pelajaran kelas SD ya? Masih ingat kilogram? Kayak tingkat kayak gini. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Nah, kamu lihat dari gram menuju ke kilogram berarti 1, 2, 3. Nanti tinggal dibagi 1000. Kalau naik dibagi 1000 ya, kalau turun biasanya dikalikan. Satu angka naik itu nilainya 10, naik lagi 100, naik lagi 1000. Seperti itu. Kemudian kita mencoba membaca pengukuran waktu dengan stopwatch. Kalau menggunakan jam, Ibu yakin kalian pasti tahu. Ya, untuk jam itu pasti ada jam, ada menit, ada sekon. Sekarang perhatikan, kalau ada soal seperti ini, maka yang kalian lakukan adalah ukur atau baca terlebih dahulu angka yang di dalam
kemudian baru keluar. Jadi dalam dulu baru keluar. Maksudnya apa? Berarti kalau dibaca 5 menit 10 detik atau sekon. Nah, berarti yang di dalam menyatakan menit, yang di luar menyatakan sekon atau detik. Gampang ya? Oke. Lanjut. Untuk pengukuran volume benda tak beraturan, perhatikan. Kalau mengukur volume benda beraturan pasti kalian tahu karena hanya dengan menggunakan rumus seperti matematik, misalnya balok panjang kali lebar kali tinggi. Kalau kubus berarti sisi kali sisi kali sisi. Sekarang kalau mengukur volume benda tak beraturan, misalnya ibu memiliki benda A, bentuknya nggak karu-karuan, jadi kita nggak bisa mengukur menggunakan rumus. Benda ini kita ukur dengan tabung gelas yang berukuran atau tabung berukuran. Ini ada ukurannya di sini. Kemudian kita isi air. Nah, air mula-mula adalah 3 mili. Kemudian kita masukkan benda A itu ke dalam tabung yang punya ukuran ini. Nah, ternyata airnya naik jadi 7 mili. Sehingga hasil pengukuran adalah 7 dikurangi 3 sama dengan 5 mililiter. Kalau ada soal seperti ini benda X atau benda B. Di sini ada bercorong, tabung bercorong. Misalnya di sini diisi air. Ya. Misalnya ini 5 mililiter. Kemudian benda B itu dimasukkan ke benda bercorong tersebut. Nah, oke. Terus airnya kan tumpah ya. Airnya akan tumpah, menetes, kemudian kita taruh tabung di sini. Ternyata di sini ada misalnya 4 mili. Maka hasilnya bukan lagi 10 dikurangi 5, tapi hasilnya adalah 4 mililiter benda B. Jadi bukan lagi 10 dikurangi 5, tapi langsung hasilnya yang ada di sini. Kalau pakai tabung bercorong. Jadi beda ya. Kalau pakai ini dikurangi, kalau ini langsung dilihat ke gelas yang kecil ini. Oke? Kita lanjutkan. Berikutnya adalah membaca hasil ukur menggunakan jangka sorong. Nah, jangka sorong itu seperti apa sih? Nah, ini ya. Ini adalah contoh jangka sorong. Jangka sorong itu memiliki 2 skala. Yang pertama adalah skala utama atau SU yang paling atas, dan bawah adalah skala Nonius, kecil sekali di sini. Ini biasanya untuk mengukur benda-benda yang cukup kecil ya panjangnya. Oke, kita akan perhatikan, lihat cara membacanya. Untuk membaca hasil ukur jangka sorong, perhatikan baik-baik. Di atas ini yang 2, 3, 4 adalah skala utama atau SU ya. Skala utama atau kita sering sebut SU. Sedangkan yang bawah adalah skala Nonius. Skala Nonius atau disebut SN. Oke. Untuk ketelitian jangka sorong adalah 0,01 mm. Kemudian kita perhatikan cara mengukurnya. Berapa sih hasil pengukuran tersebut? Kita lihat. Skala utamanya, kita lihat patokannya adalah 0. Nah, kita lihat berapa, Bu? Oke. 2. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 2,7 cm. Kalau atas satuannya cm, yang bawah milimeter. Nah, 2,7 cm. Sekarang perhatikan lagi yang bagian bawah. Sudah maksud ya, 2,7 dari mana? 2, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 2,7. Patokannya adalah 0. Jadi sebelum angka 0 ini. Nah, sehingga kamu bacanya ini. Ya. Oke, 2 cm. Berikutnya menggunakan skala Nonius.
Kamu lihat yang paling bawah. Yang paling bawah itu yang mana sih, Bu? Yang berhimpit dengan atasnya. Ini berhimpit enggak? Enggak. Oh, ini. Ini berhimpit dengan bagian atas. Berarti itu yang kita lihat. Berapa sih, Bu? Coba kalian lihat. Menurut kalian berapa? Oke, menurut kalian berapa ini yang berhimpit? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6. Karena ini satuannya milimeter, berarti ini 0,6 milimeter. Ingat, harus ditambahkan. Maka ini dijadikan ke sentimeter. Caranya gimana? Caranya 0,6 dibagi 10, maka ketemunya 0,06 cm. Sehingga hasil pengukurannya adalah pengukuran ditambah SN. SU-nya berapa? 2,7 ditambah 0,06. Ini sudah sentimeter semua ya. Jadi 672, oke. Jadi ketemunya seperti itu, sentimeter. Oke ya. Saya ulangi. Jadi untuk skala utama kamu harus melihat ini 2. Yang atas ya. 2 patokannya adalah 0. Jadi sebelum 0, mari kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2,7. Terus skala noniusnya yang bawah, kita hitung. Caranya paling bawah, dihitung. 1 yang berhimpit. Ingat-ingat yang berhimpit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi 0,6 mm. Harus jadikan cm karena satuan di atas cm, bawah milimeter. Jadi harus jadikan yang sama. Nah, caranya 0,6 dibagi 10. Dari mana, Bu? Masih ingat kan? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Milimeter ke sentimeter naik 1 bagi 10. Terus ditambahkan. Hasilnya seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita contohkan lagi. Misalnya kita mengukur jangka sorong. Ini misalnya angkanya 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya ibu naruh di sini 0. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang saya tanya, skala utamanya berapa yang paling atas? Berarti 3,1234. Oh iya, ini kan angka nolnya batasnya ini. Berarti yang dihitung adalah 1, 2, 3, 4. Berarti 3,4 cm. Sekarang skala noniusnya berapa? Yang paling bawah yang berhimpit. Mana? Ini berhimpit? Enggak. Oh, ini 5 nilainya. 1, 2, 3, 4, 5. 0,5 mm. Jadikanlah apa? Jadikanlah sentimeter. Jadi 0,5 dibagi 10 sama dengan 0,05 cm. Sehingga hasilnya adalah SU ditambah SN. Berarti 3,4 ditambah 0,05 cm semuanya. Sehingga hasilnya adalah ditambahkan 5, 4. Nah, 3,45 cm. Begitu. Oke, itu contohnya ya. Oke. Nah, untuk hari ini kita belajarnya sampai jangka sorong terlebih dahulu ya. Sehingga jangan lupa jangka sorong itu seperti ini. Ya, nanti kalian bisa melihatnya di LKS halaman 10. Oke. Habis ini kita akan kuis. Kuisnya nanti akan saya kasih share gambarnya. Oke, anak-anak terima kasih. Selamat pagi dan terus semangat, jaga kesehatan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.